Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indah Puspasari, Indah Nurjannah, Jihan Dea Humaira, Lina Anggraini, Miftahul Jannah, dan Nita Indah Safitri. Kami akan membahas tentang birokrasi Indonesia pada era reformasi. Yuk kita simak sama-sama. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih yang melatar belakangi munculnya reformasi birokrasi di Indonesia ini. Jadi, reformasi birokrasi di Indonesia yang masih terus bergulir hingga saat ini, itu merupakan suatu ide atau gagasan yang dikemukakan oleh seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Maret. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ini ditujukan kepada lembaga atau pemerintah tertentu berdasarkan prioritas. Di sini terdapat 3 kelompok. Kelompok yang pertama, reformasi birokrasi di Indonesia direncanakan dilaksanakan pada tahun 2006 yang ditujukan kepada lembaga Badan Pemerintah Keuangan dan juga Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada kelompok yang kedua, reformasi birokrasi di Indonesia direncanakan dilaksanakan pada tahun 2007, di mana reformasi birokrasi di Indonesia ini ditujukan kepada lembaga atau instansi seperti Badan Pertahanan Nasional dan juga BKPM. Dan yang terakhir pada kelompok ketiga, reformasi birokrasi di Indonesia ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2008 kepada lembaga-lembaga seperti Polri dan juga TNI. Oh ya, ditambah lagi yang tidak kalah penting untuk diketahui, pada tahun 2007, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menegaskan ulang dan meluruskan reformasi birokrasi ini dengan diterbitkannya sebuah buku yang berjudul Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Yang kemudian pada tahun 2008, tepatnya pada bulan Juli, buku ini kembali disempurnakan dengan judul yang sama. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan reformasi birokrasi? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Menurut Michael Duguid, reformasi birokrasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada dalam lingkungan pemerintahan dan juga partai politik, di mana sehingga nantinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil ditinjau dari segi hukumnya ataupun juga dilihat dari segi politiknya. Kemudian secara umum, reformasi birokrasi ini diartikan sebagai suatu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Good governance ini adalah pemerintahan yang baik, di mana sehingga nantinya akan adanya pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, baik mencangkup tata laksana, kelembagaan, akuntabilitas, aparatur negara, manajemen aparatur negara, mental para aparaturnya, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan lain-lainnya. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya, reformasi birokrasi ini dapat kita artikan juga sebagai langkah strategis dari pemerintah untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan dalam pembangunan nasional. Apa tujuannya? Dari pengertiannya juga dapat kembali kita simpulkan, tujuan dari adanya reformasi birokrasi di Indonesia ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan baik secara netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar, dan juga kode etik aparatur negara. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Indah Nurjana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Indah Puspa. Adapun visi dan misi reformasi birokrasi. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grandasik Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Selanjutnya, adapun misi reformasi birokrasi yang pertama, membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, melakukan peraturan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, midses, dan cultural set. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Yang keempat, mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Kemudian untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut, maka ditetapkan 8 area perubahan dan hasil yang diharapkan, yaitu yang pertama, manajemen perubahan mempunyai beberapa target. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai inspektoral jenderal dalam melakukan reformasi birokrasi. B. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja inspektoral jenderal. C. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resisten terhadap perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Mempunyai beberapa target juga. Menurunnya tumpang tindih dan diharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Inspektoral Jenderal. B. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Inspektoral Jenderal. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Mempunyai beberapa target juga. Yang pertama, menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Inspektoral Jenderal. B. Meningkatnya kapasitas Inspektoral Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Jihan Dea Humero. Yang keempat, penataan tata laksana. Targetnya adalah yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kemudian, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, meningkatnya kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Yang kelima, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. Targetnya adalah yang pertama, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Kemudian, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Yang terakhir, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Yang keenam, penguatan pengawasan. Targetnya adalah yang pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan. Yang ketiga, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara Kementerian Perhubungan. Yang keempat, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perhubungan. Yang ketujuh, penguatan akuntabilitas kinerja. Targetnya adalah yang pertama, meningkatnya kinerja Inspektorat Jenderal, dan yang kedua, meningkatnya akuntabilitas Inspektorat Jenderal. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea Humaira. Yang C, upaya mendorong reformasi birokrasi. Yang pertama, melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur birokrasi pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. A. Melakukan definisi kelembagaan birokrasi. Yang B. Penerapan audit industri. Nomor 2. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Upaya untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Memperlihatkan 3 fungsi hal pokok, yaitu yang pertama, peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan etika dan moral birokrasi pemerintah. Yang ketiga, profesionalisme birokrasi pemerintah. Nomor 3. Pengawasan aparatur negara. Upaya untuk mendorong kepada pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dapat pula diupayakan kepada peningkatan pengawasan terhadap aparatur negara. Pengawasan ini dapat melalui audit internal maupun audit eksternal, seperti berikut ini. A. Aparat pengawasan internal pemerintah. B. Aparat pengawasan eksternal pemerintah. Ini saya akan membahas tentang polemik reformasi birokrasi di Indonesia. Birokrasi sejatinya merupakan mesin penggerak pewujudan pembangunan dan pelayanan. Nah, namun di Indonesia saat ini masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi belum optimal, seperti pola pikir para birokrat dan komitmen para birokrat. Nah, menurut Duyanto pada tahun 2004, pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa, bukan sebagai pelayanan publik. Nah, sehingga kurang profesionalnya para birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti sikap kurang baik kepada masyarakat dalam hal melayani dan budaya afilia yang melekat sehingga mendorong adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi. Juga faktor lain penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah adanya komitmen para pemimpin. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan faktor seperti anggapan bahwa birokrat bahkan pemimpin merupakan penguasa
bukan pelayanan publik. Jadi mereka itu menganggap bahwa mereka itu adalah pemimpin saja gitu, bukan para pelayan publik gitu. Nah, seperti di era demokrasi saat ini, partisipasi masyarakat dalam menjalankan hak menjadi penting dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Hal ini sangat diperlukan para sosok pemimpin yang kredibel gitu ya, berintegrasi tinggi, memiliki visi misi masa depan yang baik, menjadi panutan. Nah, selain itu, pemimpin harus memiliki komitmen dan dalam melaksanakan modernisasi birokrasi atau inovator atau penggerak baru gitu ya bagi reformasi birokrasi serta komitmen dalam menegakkan hukum dan mencegah maladistrasi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita Indah Safitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, model birokrasi kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan saat ini pada umumnya masih menganut prinsip-prinsip model Weberian, seperti standarisasi dan formalisasi, pembagian kinerja dan spesialisasi, hierarki otoritas, profesionalisasi dan dokumentasi tertulis, sebagaimana diusung oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Walaupun demikian, terdapat lembaga pemerintah seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau lebih disingkat Kementerian PPN atau Bappenas yang sudah mempelopori penerapan sebagian model NPM sejak tahun 2004 melalui penghapusan dan pengalihan jabatan eselon 4 di Kedeputian Kejabatan Fungsional Perencana atau JFP. Unit kerja eselon 4 kini hanya ditemui di Sekretariat Kementerian PPN atau Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputian, dan Inspektorat. Melalui pengalihan kejabatan fungsional tersebut, Bappenas menargetkan terjadi peningkatan kemampuan profesional dan peningkatan kinerja khususnya para fungsional perencana di bidang perencanaan, baik perencanaan makro, sektoral, dan regional pembangunan nasional. Upaya Bappenas tersebut selaras dengan wacana pengalihan jabatan eselon 3 dan 4 ke jabatan fungsional yang telah disuarakan dalam berbagai kesempatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau lebih disingkat Kemenpan RB. Dan juga Undang-Undang ASN yang secara filosofi hanya mengenal eselonisasi hingga eselon 2 sampai eselonisasi yang diistilahkan sebagai jabatan pimpinan tinggi. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau lebih disingkat UUSN, ASN, jabatan yang berorientasi pada administrasi dimasukkan ke dalam jabatan administrasi, sedangkan jabatan yang berorientasi pada fungsi dimasukkan ke dalam jabatan fungsional. Baiklah, dari penjelasan saya dan rekan-rekan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Secara sederhana, visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sementara misinya adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina dan menertibkan birokrasi pemerintahan agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Area perubahan dalam reformasi birokrasi Indonesia adalah manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai mempunyai cakupan yang sangat luas dan begitu radikal perubahannya. Ternyata masih harus terus disempurnakan untuk dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Pelaksanaan reformasi administrasi, khususnya reformasi birokrasi, tidak selalu berjalan mulus, penuh tantangan yang dihadapi. Untuk melangkah ke pelaksanaan reformasi birokrasi, ditawarkan dua strategi, yaitu comprehensive strategi dan incremental strategi. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, yang tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional berkinerja tinggi, terbebas dari KKN, yang mampu melayani publik bersifat netral, dan memegang nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.